Jadi Joy Moment ini berdiri sejak bulan Oktober tahun 2020, tahun kemarin. Baru jalan 9 bulanan lah. Menantang sih ya. Jadi kayak mikir gitu, gimana sih caranya narik pelanggan buat datang ke Joy. Sementara waktu itu kondisinya kan kayak caranya, yang pertama kita menjalin kerjasama dengan ya buat menjual secara offline lah gitu. Yang kedua, kalau misal pun nanti ada customer atau teman Joy yang mau ke sini, itu tetap mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak juga. Yang ketiga, jaga kebersihan sih. Biasa aja sih, nggak jadi masalah besar juga. Ya bisa dibilang kalau kayak gitu tuh kan nambah kedai terlihat lebih ramai, nggak masalah sih. Paling lama nih dari Joy buka sampai Joy tutup, pernah ada yang kayak gitu. Oh ada, sebelum bulan puasa sih kita intens 2 kali seminggu. Tapi kalau untuk sekarang belum ada karena lagi ngumpulin duit buat beli soundnya sendiri. Penting sih karena konsumen juga, teman-temannya juga pada nanyain gitu kan, ini nggak ada live musiknya apa kak gitu. Terus juga kayak kasih saran kalau misalnya di coffee shop itu untuk narik, salah satunya itu yaitu live music. Ada sih, kan apa-apa orang sekarang lebih ke sosial media ya. Jadi kita lebih menggemborkan di sosial media juga, biar orang-orang juga makin tahu, makin ramai yang tahu kalau Joy itu ada dan tahu di mana Joy itu berdiri. Kalau yang sempat aku tanyain itu taunya dari temen-temennya dia sama dari sosial media. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena apa-apa kan orang sekarang lihatnya di sosmed kan. Ditambah juga masa pandemi, orang kayak mau keluar itu juga mikir-mikir gitu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya belum kepikiran ya. Cuman kan kebetulan sebelah kosong nih. Nah buat teman-teman yang lagi nyari tempat, monggo di sebelah aja. Jadi kita bisa join tuh berdua. Gitu. Di beberapa bagian ada sih, cuman itu kita masih terkendala di dana. Kalau peraturan khusus nggak ada sih, paling kayak pakai masker, terus juga kita nyediain hand sanitizer kalau misalnya teman-teman Joy perlu, itu aja sih. Malam sih ya, malam abis maghrib biasanya itu udah mulai, karena emang jam-jam segitu kayaknya orang udah selesai beraktivitas, ya kan? Jadi nyari tempat buat nyantai atau mungkin buat ngerjain tugas gitu. Kalau di saat sepi, saat Joy Moment belum buka. Yang sepi itu jam-jam ini sih, dari jam 3 sampai jam 6. Ya jam segitu kan orang masih beraktivitas tuh, mungkin ada yang masih kuliah kelas online atau dalam perjalanan pulang dari kantor atau dari mana. Jadi ya kayaknya sepi jam-jam segitu. Pernah emang kayak bener-bener capek gitu dengan rutinitas yang gitu-gitu aja, dan ditambah dengan beberapa beban ya, mungkin dari kedai yang sepi atau dari kritikan saran temen Joy. Emang membangun, cuman beberapa ada yang mungkin cara penyampainya aja sih, jadi kayak kepikiran gitu. Aku kabur. Maksudnya kabur itu kayak udah stop, Joy stop dulu, serahin dulu ke abang buat ngurus. Aku emang istirahat, ngelepasin, nggak mau mikirin Joy dulu, nggak mau mikirin apa-apa, jadi kayak me time, lebih kepada me time. Terus juga cerita ke orang yang dipercaya, nanya sarannya gimana, pendapatnya gimana, butuh orang terdekat lah gitu. Sangat berperan lah, karena saat kita ingin jatuh, tangan mereka yang menguatkan kita untuk berdiri gitu. Kayak, kamu tuh bisa, belum apa-apa loh. Ya kalau misalnya kamu pengen nyampe ke titik itu, emang ini jalan yang harus kamu lalui. Jadi sabar aja, semangat terus, jangan pantang menyerah. Ya dikasih motivasi lah gitu intinya. Jangan segan untuk bercerita. Ya walaupun mungkin tempatnya kurang pas, cari tempat yang pas untuk bercerita, entah itu dari keluarga sendiri atau teman, sahabat atau pasangan. Terus juga ya namanya juga usaha ya,
naik turun pasti ada. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa ngerasa capek, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi. Terus bergerak, itu intinya. Terus bereksplor, terus bereksperimen, pandai membaca peluang, dan jangan malu untuk bertanya, dan jangan takut gagal. Terus bergerak. Dua-duanya. Karena gini, untuk mengembangkan suatu usaha kan kita butuh modal. Nah, salah satu modal itu didapat kalau misalnya kita kerja. Jadi ada penghasilan tetap ada, penghasilan sampingan juga ada. Hitung dua-duanya kan. Omset kecil tapi stabil. Ya, prinsipnya gini, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Belum sesuai harapan sih ya, tapi gitulah, sedang berjuang. Sore. Karena sore itu waktu, apa namanya, pertukaran waktu yang kayaknya sangat pas buat ngopi, cerita, gitu. Ramenya di malam sih, cuman lebih asik nongkrong di sini kalau misalnya sore. Kalau sekarang buka cabang lagi, ya karena ini pengen mengembangkan sayap dari Joy Moment itu tadi. Usaha sendiri. Karena aku pernah bantu keluarga ngurus usaha yang franchise, jadi aku lebih suka punya usaha sendiri karena kita lebih bebas buat ngembangin apa yang kita mau kalau dibandingkan dengan franchise. Karena kalau franchise itu kan udah ada SOP-nya dari dia kan, jadi kita mesti ngikutin itu. Kalau buka usaha sendiri ya suka-suka kita bisa mengekspresikan kreativitas kita. Makan di tempat sih. Buat ngedapetin pelanggan setia itu susah-susah gampang sih. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu pelanggan setia, si pelanggan tadi itu kan pasti punya teman tuh. Pasti dia bakal ngajakin teman-temannya ke tempat kita. Dan dia juga udah kayak menaruh kepercayaan kan dengan kita. Rasa percaya itu tuh juga susah didapetin. Harus pandai-pandai caranya buat ngedeketinnya. Terus juga pelayanannya tadi ya. Terus juga dari rasa juga harus kita jaga biar mereka mau datang lagi ke sini dan jadi langganan gitu. Kedepannya mau ngadain apa? Yang pasti nge-ekspor lagi sih, ekspor dari Joy Moment ini. Terus juga tungguin aja lah apa yang bakal kita kasih buat teman-teman Joy.